Waalaikumsalam, selamat siang Mbak, mari masuk. Iya Bu, Silakan duduk Mbak. terima kasih. Perkenalkan Mbak, saya Brilian Novi, selaku ahli gizi di rumah sakit ini. Mohon maaf kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Nadia Bu. Baik Mbak Nadia, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi Bu, saya baru saja periksa ke dokter dan saya dirujuk untuk berkonsultasi ke ahli gizi di sini terkait penyakit yang saya derita Bu. Baik Mbak, apakah Mbak Nadia membawa surat rujukan atau surat hasil lab Mbak? Ya, saya membawa hasil lab. Bolehkah saya melihat surat hasil labnya Mbak? Ya, ini Bu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium ini dituliskan bahwa Mbak Nadia didiagnosis penyakit liver. Apakah sebelumnya Mbak Nadia sudah tahu mengenai penyakit liver ini? Yang saya tahu Bu, penyakit liver itu hubungannya dengan hati ya Bu. Benar Mbak, jadi penyakit liver atau penyakit hati itu adalah gangguan yang ada pada fungsi maupun fisiologis organ hati. Dan penyakit liver ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya disebabkan oleh infeksi, kelainan sistem daya tahan tubuh, penumpukan lemak di hati yang berlebih, dan bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Iya Bu, memang di keluarga saya ada yang mempunyai penyakit liver ini. Oh, jadi di keluarga Mbak juga ada yang memiliki riwayat penyakit ini ya? Iya benar Bu. Baiklah Mbak, pada pertemuan kita hari ini, kita akan mendiskusikan tentang penyakit yang Mbak Nadia ini alami. Lalu saya akan berusaha mencarikan solusi dari permasalahan Mbak ini. Nah, konseling ini akan berlangsung kurang lebih selama 10-20 menit ke depan. Dimulai dari menceritakan permasalahan yang Mbak alami, pengkajian gizi, data laboratorium, data riwayat makan, riwayat personal, serta penetapan dan implementasinya. Lalu saya akan memberikan menu makan kepada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ya Mbak, kalau begitu silakan dibaca dulu surat pernyataan ini, lalu Mbak bisa mengisi dan tanda tangan di bawah ini ya. Baik Bu. Ini Bu, sudah. Baik Mbak, makasih ya. Di sini dengan Mbak Nadia, usianya 20 tahun, statusnya sebagai mahasiswa ya Mbak? Iya. Oh iya Mbak, apakah Mbak sebelumnya pernah menimbang dan mengukur tinggi badan sebelumnya? Pernah sih Bu, tapi sudah 2 minggu yang lalu. Baiklah Mbak, sekarang silakan Mbak berdiri di sini dan saya akan mengukur tinggi badan Mbak ya. Setelah ini Mbak silakan berdiri di sini dan saya akan melihat pandangannya lurus ke depan Mbak. Ya Mbak, silakan duduk. Silakan duduk lagi Mbak. Jadi tinggi badan Mbak Nadia adalah 160 cm dan berat badannya adalah 55 kg. Setelah ini saya akan menghitung status gizi Mbak Nadia dulu ya. Mohon ditunggu Mbak ya. Iya. Nah Mbak, setelah saya hitung, status gizi Mbak Nadia ini termasuk dalam kategori normal. Dan tadi
setelah saya baca hasilnya juga menunjukkan bahwa hasil nilai SGOT, SGPT, dan bilirubinnya itu tinggi. Selama ini keluhan apa saja yang dirasakan oleh Mbak Nadia ya? Yang saya rasakan itu mual muntah, lalu badan saya panas, perut saya kembung, mata dan kulit saya itu kuning, lalu urin saya itu berwarna coklat seperti teh gitu Bu. Jadi itu tadi yang dikeluhkan oleh Mbak Nadia? Iya, ini ya. Jadi gini Mbak, yang Mbak rasakan itu merupakan gejala yang umum terjadi pada orang yang mengalami penyakit liver. Kalau saya boleh tahu, makanan apa saja yang Mbak Nadia suka dan yang Mbak Nadia tidak suka ya? Saya selalu menyukai tempe, daging sapi, dan kalau sayuran saya suka semua Bu. Oh iya Mbak, kalau untuk buah dan ikan laut bagaimana ya Mbak? Apakah Mbak Nadia juga menyukainya? Kalau buah saya jarang mengkonsumsinya sih Bu. Mungkin kalau buah itu cuma pisang, apel, jeruk kayak gitu Bu. Kalau ikan laut saya suka, tapi saya alergi udang. Jadi Mbak Nadia ini alergi udang ya? Iya. Oh iya Mbak, kalau saya boleh tahu, satu hari kemarin Mbak Nadia makan apa saja ya? Mulai dari Mbak Nadia bangun tidur sampai Mbak Nadia tidur lagi. Kemarin pagi jam 6:30 saya sarapan nasi goreng sama telur ceplok. Terus yang jam 10 saya makan dimsum. Lalu sekitar jam 1 saya makan nasi sayur asem, lauknya sama lele. Lalu saya ngemil kue. Kemudian malamnya saya makan nasi semur daging, tahu goreng sama kerupuk. Lalu setelah itu saya udah nggak makan lagi, hanya minum air putih aja. Iya, kasih ya Mbak. Oh iya Mbak, untuk nasi gorengnya kemarin Mbak Nadia berapa ya? Sepiring ini apa ini? Yang ini. Satu piring sedang ya? Iya. Berarti 200 gram ya Mbak? Iya. Oh iya, untuk makan siangnya Mbak Nadia nasinya seberapa? Satu centongnya seberapa? Yang itu Bu. Satu centong yang ini? Iya. Berarti 50 gram ya Mbak? Nah, kalau untuk lelenya Mbak Nadia seberapa ya? Yang itu Bu. Yang B ini ya? Iya. 1 ekor sedang berarti 40 gram. Nah, untuk sayur asemnya Mbak Nadia 1 mangkuk atau 1 centong ini ya Mbak? Menggunakan berapa? Saya sayur asemnya 2 centong. 2 centong sayur ini ya? Nah, tadi Mbak Nadia bilang mengkonsumsi dimsum ya jam 10-an atau jam berapa? Iya. Nah, untuk dimsumnya seberapa ya Mbak? Yang itu. Yang ini? Iya. Jumlahnya berapa ya Mbak? Seporsi 4 Bu. 4. Nah, kalau untuk makan malamnya porsi nasinya seberapa ya Mbak? Yang itu. 1 centong rice cooker ini Iya. ya? 50. Nah, kalau untuk dagingnya Mbak Nadia menggunakan 1 potong sedang ini apa ini ya? Nah, yang ini. Yang ini ya? Iya. Untuk tahunya Mbak Nadia menggunakan untuk tahunya Mbak Nadia menggunakan 1 potong yang mana ya? Yang itu. Yang sedang ini ya Mbak ya? Kerupuknya berapa Mbak? 1 biji. 1 biji kerupuk urang itu kan? Iya. Mbak, berdasarkan dari pengkajian data yang sudah dilakukan tadi dan hasil lab, Mbak Nadia ini mempunyai masalah pada hati.
sehingga Mbak dianjurkan untuk melaksanakan diet hati. Apakah Mbak sebelumnya sudah pernah tahu atau pernah mendengar apa diet hati itu, Mbak? Belum Bu, saya belum pernah dengar. Baiklah Mbak, saya akan menjelaskan apa diet hati itu ya. Diet hati merupakan diet yang dikhususkan bagi seseorang yang mempunyai penyakit atau mempunyai masalah pada organ hatinya. Nah, tujuan dari diet ini adalah untuk memperbaiki keadaan gizi dengan makanan yang seimbang, mencegah dan memperbaiki kerusakan hati dengan cara mengurangi beban kerja hati, dan mencegah gizi kurang, Mbak. Nah, untuk syarat dietnya apa ya Bu? Nah, untuk syarat dietnya, penyakit hati ini yang pertama ada meningkatkan asupan karbohidrat, membatasi asupan garam, menghindari lemak jahat, cukup vitamin dan mineral, serta makanan yang mudah dicerna dan menghindari memakai bumbu-bumbu yang tajam seperti cabai, pala, cuka, lada, dan lain sebagainya, Mbak. Untuk diet ini, makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan apa ya Bu? Nah, pertanyaannya bagus, Mbak. Jadi, makanan yang dianjurkan untuk diet ini adalah sayuran hijau seperti bayam, brokoli, lalu buah-buahnya ada stroberi, anggur. Selain itu, makanan yang tidak dianjurkan ada beras ketan, ubi, singkong, talas, kayak gitu, Mbak. Terus ada sumber proteinnya ada daging yang berlemak, daging kambing, keju, dan es krim. Nah, untuk sayurannya yang harus dihindari adalah sayuran yang berserat dan sayuran yang mengandung gas. Contohnya seperti kol, sawi, lobak, daun singkong, nangka muda, dan kembang kol. Nah, untuk buah-buahannya sendiri yang harus dihindari adalah buah-buahan yang berserat dan tinggi lemak seperti nanas, nangka, durian, dan alpukat. Selanjutnya, yang harus dihindari adalah makan makanan yang mengandung lemak yang berlebih, terus santan kental, tape, kue yang gurih, dan minuman yang mengandung alkohol. Wah, banyak juga ya Bu makanan yang harus dihindari pada diet ini. Iya Mbak, memang banyak sekali pantangannya untuk diet ini, apalagi khususnya untuk pasien liver ya. Makanan yang harus dihindari itu banyak sekali. Baik Bu, insya Allah saya akan menaati persyaratan diet ini. Baik Mbak, apakah Mbak setuju dengan rencana diet yang saya anjurkan tadi? Ya Bu, saya setuju. Baik Mbak, sekarang kita akan berdiskusi mengenai menu diet yang akan Mbak gunakan nantinya. Ya Bu, biar saya nanti punya gambaran untuk makannya ya Bu. Baik Mbak, saya akan mencoba membuatkan menu makan dalam 1 hari dulu ya Mbak. Ya. Baik Mbak, di sini kan normalnya 1 hari makan itu 3 kali. Nah, selingannya itu 2 kali. Dan di sini saya sudah membuatkan contoh menu untuk Mbak Nadia. Untuk makan paginya yaitu ada nasi tim, sayur bening, dan pepes tuna. Untuk nasinya, porsinya untuk nasi timnya nanti porsinya 1 mangkuk besar, yaitu sejumlah 200 gram ya Mbak. Iya. Pepesnya, ikan tunanya nanti segini ya Mbak ya, 1 ekor kecil saja 100 gram. Nah, untuk sayur beningnya, nanti porsinya menggunakan 2-3 sendok sayur ini ya Mbak ya. Ya Bu. Nah, untuk bubur sumsumnya, Mbak Nadia nanti bisa menggunakan 1 mangkuk ini ya Mbak, sekitar 185-185 gram lah. Nah, untuk nasi timnya sama seperti yang tadi, yaitu 200 gram ya Mbak ya. Ya Bu. Nah, untuk sayur sopnya bisa Nah, untuk sayur sopnya Mbak Nadia bisa menggunakan ini 3 sendok sayur ini yang jumlahnya 90 gram ya Mbak ya. Terus dada ayam tanpa kulit ya Mbak ya, jadi yang khusus aja. Itu sebanyak 50 gram seperti yang gambar samping ini. Nah, untuk pepes tahunya nanti menggunakan 1 potong yang sedang atau
Nah, satu potong yang sedang ini ya Mbak ya, 40 gram. Nah, untuk selingan sorenya Mbak Nadia bisa menggunakan jus jambu. Dengan jambunya satu buah sedang begini sekitar 250 graman ya Mbak. Dan gulanya jangan banyak-banyak Mbak, cukup 1 sendok makan saja. Karena gula yang berlebih akan mengakibatkan kadar gula itu meningkat dan menyebabkan timbunan lemak di hati. Nah, untuk makan malamnya Mbak Nadia bisa memasak nasi tim, tumis brokoli dan wortel, serta telur rebus 1 ya Mbak ya. Untuk wortelnya bisa menggunakan 1 potong besar segini, kurang lebih sekitar 15 graman. Terus brokolinya cukup brokoli yang kecil tuh Mbak ya, kurang lebih 20 sampai 30 graman lah Mbak ya. Untuk nasinya sama seperti yang makan siang dan makan pagi tadi, yaitu 200 gram satu. Untuk telurnya, nah untuk telur rebusnya Mbak Nadia bisa menggunakan 1 butir sedang atau sekitar 60 graman ya Mbak ya. Menunya itu boleh diganti apa tidak ya Bu kalau bahan bakunya tidak ada? Tentu saja boleh Mbak, asalkan tidak menggunakan bahan yang tidak dianjurkan tadi ya. Dan cara masaknya pun juga boleh dikreasikan sesuai dengan selera Mbak Nadia. Tetapi diusahakan tidak menggunakan cara masak yang digoreng ya Mbak ya. Baik, terima kasih informasinya. Baik, sama-sama Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai diet ini Mbak? Sementara cukup sih Bu. Oh iya Mbak, semoga Mbak bisa menjalankan diet ini dengan baik dan semoga Mbak bisa cepat sembuh dari penyakitnya ya. Amin ya Bu, semoga saya bisa menjalani diet ini dengan baik. Baik Mbak, sesi konsultasi kita pada hari ini kita cukupkan. Mbak bisa datang lagi ke sini 1 minggu lagi untuk melaksanakan konsultasi yang kedua dan melihat perkembangan Mbak setelah melakukan diet tersebut. Oh iya Mbak, ini ada kartu nama saya. Apabila nanti Mbak kebingungan atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya di nomor telepon saya di bawah ini ya Mbak ya. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang ya Bu. Iya Mbak, ini hasil labnya, silakan dibawa kembali Mbak. Baik Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama.